Selamat sore teman-teman. Ini kita berterima kasih sekali kepada Tuhan dan kepada kedua narasumber kita yang sudah jauh-jauh hari datang di waktu-waktu macet dan di waktu hujan pada sore hari ini. Jadi di sebelah kanan saya inilah cikal bakal Persekutuan Okumene Fakultas Hukum UI, Bang Peter Yakub. Tepuk tangan dong. Ini abang kita ini sibuk sekali, ya. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar abang kita ini bertugas di Bank Indonesia. Sekarang baru kembali bulan ini ya, bulan lalu Bang efektif. Bulan Maret efektif kembali ke Jakarta, ke Indonesia. Sebelumnya Bang Peter di Singapura selama beberapa tahun. Tapi teman-teman jangan lihat enaknya saja. Waktu saya masih kuliah tuh, kayaknya masih kuliah itu Bang ya, atau baru-baru lulus, abang kita ini pernah ditempatkan di Papua. Ya, berapa tahun tuh di Papua? 3,5 tahun. Nah, kita dulu pokok doa POFAUI itu selalu mendukung Bang Peter dalam doa. Karena Bang Peter punya kesempatan bertemu dengan teman-teman kita di Papua dan menginjil di sana, di sela-sela sebagai pegawai Bank Indonesia. Jadi kita bersyukur dan terima kasih untuk Bang Peter yang pada sore hari ini pun langsung dari Singapura Airport langsung ke sini. Luar biasa ya. Nah, di sebelah kanan saya, nah ini tokoh Indonesia. David ya. Ini teman kuliah saya, David Tobing. David ini kalau teman-teman tadi lihat, dia parkir mobilnya di Ciawi karena macet dan hujan. Dan dia naik ojek ke sini. Nah, teman-teman untuk itu kan punya dua pilihan kan? Tinggal telepon panitia, sorry macet, saya nggak bisa datang. Saya berhenti di sini makan sate Pak Kadir 5. Ya, sate Pak Kadir di situ dekat situ tuh, Ciawi. Tapi kemudian Bang David memutuskan untuk langsung jalan, naik ojek nggak apa-apa dengan basah-basah. Dan ini jaketnya jaket saya nggak tahu nih Bang David ini fansnya Liverpool atau Chelsea. Jadi kalau Chelsea, mohon maaf gitu. Dalamnya juga. Jadi harus pakai Liverpool gitu ya. Nah, Bang David Tobing ini merupakan tokoh yang tidak asing lagi. Ya, jadi teman-teman kalau baca, nah ini kalau nggak kenal kedua tokoh ini kebangetan gitu. Kata Bang Daniel Panjaitan tadi malam ya, apa yang kalian baca gitu. Jangan kalau dia bilang jangan baca sinetron aja kalian kan. Nonton sebetulnya ya. Jangan nonton aja. Jadi Bang David ini dalam praktiknya sebagai advokat banyak mengkampanyekan hak-hak konsumen Indonesia yang selama ini tidak menyadari haknya. Jadi bukan materi, bukan nama yang dikejar, tapi kecintaan atau keinginan untuk menyadarkan hak-hak konsumen. Nanti kita bisa berkenalan lebih lanjut lagi dari kedua narasumber kita. Nah, game plan-nya selama 2 jam ke depan kepada masing-masing narasumber saya akan berikan 30 menit untuk presentasi, nanti dimulai oleh Bang David, baru Bang Peter, dan setelah itu kita tanya jawab ya. Ya saya harapkan dengan ini hari ketiga ya teman-teman sudah melihat visi hukum ya gitu bagi Indonesia. Terus kemudian kemarin sudah mendengar sharing dari Daniel Panjaitan, hakim ad hoc, lalu Ferdinand Andi Lolo, jaksa yang mengalami struggle mati-matian sampai akhirnya ditendang kayak gitu dan dalam kejaksaan. Lalu ada Bang Iming juga kemarin sharing tentang berbagai macam kegiatan sebagai pengajar, sebagai advokat. Lalu ada Tubagus yang nggak ada duitnya, kerjaannya LSM orang miskin, dia menyatakan dia lawyers for the poor kayak gitu ya.
tapi ya tetap ada joy di dalam kehidupannya. Nah, ini adalah spektrum lainnya dari praktik hukum. Nah, untuk itu slide sudah siap, saya serahkan kepada Bang David. Silakan Bang. Terima kasih Bang Daniel, Bang Peter, izin duluan, kayak polisi aja kita. Boleh berdiri ya teman-teman. Saya perkenalkan diri, saya David Tobing. Saya juniornya Bang Daniel, langsung 1 tahun di bawahnya. Iya Bang, 1 tahun, dan di Persekutuan POSA FHUI saya apa dulu Bang namanya? Bimbingan ya, ada bimbingan kelompok kecilnya Bang Daniel. Jadi saya sungguh senang bisa berbagi di sini karena saya ingat sekali panitia atau Bang Daniel mungkin meng-email saya tanggal 1 Januari 2013. Jadi dari sejak 1 Januari saya betul-betul merencanakan ini nggak boleh miss acara ini. Dan saya juga berpikir panitia ini serius, 1 Januari aja udah dihubungin, ya kan? Jadi terima kasih kesempatannya, dan seperti yang diceritakan Bang Daniel, kita memang harus berani memutuskan sesuatu. 1 jam saya tadi di sebelum pintu tol Ciawi karena memang mungkin ditutup. Akhirnya saya putuskan setelah sampai pintu tol ada ojek, dan itu mungkin Tuhan juga yang kirim, karena biasanya ojek di pinggir-pinggir, dia ke tengah jalan dia cuma bilang di sana ditutup 1 arah. Ya, Anda ojek apa bukan? Iya, ayo. Tapi ternyata di tengah jalan malah dapat berkat, hujan yang deras, dan saya akhirnya sepatu pun, baju semua, tinggal celana yang bisa karena memang pakai celananya tukang ojek yang tanah plastik. Ya itulah, kita harus berani memutuskan, dan ya bahwa di dalam hidup ini ya selain kita doakan, dan kita harus berani menyerahkan pada Tuhan. Ya, mungkin saya akan memulai. Ya mungkin ini pandangan saya semenjak menangani beberapa perkara, khususnya perkara konsumen dan perkara publik, bahwa pelaksanaan dan pengawasan hukum itu belum berjalan dengan baik. Bahkan kalau bisa dikatakan tidak baik. Ya, kalau belum itu berarti masih sudah ada yang baik dan sedang berjalan. Kenapa saya katakan tidak baik? Karena ketika ada desakan baru dijalankan, apakah oleh LSM, oleh pihak-pihak luar, bukan kesadaran dari penegak hukum itu sendiri. Ya, saya sampaikan nomor 2, oknum penegak hukum yang terkontaminasi. Terkontaminasi di sini bisa berbagai cara. Apakah karena jabatan, karena atasannya, karena pengaruh uang, karena pengaruh KKN dan sebagainya, sehingga penegakan hukum itu tidak bisa murni dijalankan. Dan ketiga, masyarakat yang pasif. Masyarakat ini mungkin diskenariokan oleh pemerintah, masyarakat ini harus nerimo saja, karena memang berbagai prosedur hukum itu dibuat sedemikian rupa sehingga membuat masyarakat itu pasif, malas, ya kan? Jadi buat apa memperjuangkan misalnya pencurian pulsa 20.000, tetapi prosedurnya harus pergi ke customer care-nya Telkomsel, naik bis saja udah lebih 20.000 misalnya. Jadi ini yang sangat disayangkan juga masyarakat yang pasif. Dan keempat, kalau berdasarkan analisa saya, upaya hukum versus non hukum, mungkin teman-teman udah banyak mengetahui. Kalau kita mungkin kalau di lapangan ini sudah tahu, kalau masih di kampus ya ada baiknya harus tahu, jangan nanti tiba-tiba masuk ke dunia praktek masih kaku. Bukan berarti kita harus mengikuti yang non hukum, tapi kita paling tidak mengetahui sehingga kita bisa mengambil sikap. Panggilan sebagai advokat, kalau boleh cerita, memang semenjak SMA saya mengambil jurusan SOS, walaupun angkanya bisa untuk IPA, dan itu diprotes oleh wali kelas saya. Jadi memang saya udah bercita-cita jadi pengacara karena bapak saya pengacara gitu ya.
Dan kami bertiga berkeluarga, laki-laki tiga-tiganya pengacara dan dari Fakultas Hukum UI. Cuman bedanya saya pengacara litigasi, adik saya nomor 2 pengacara korporasi perminyakan, dia sekarang bertugas di London, dan adik saya nomor 3 juga litigasi. Jadi memang kami dari awal bukan diperintahkan harus masuk Fakultas Hukum, tapi memang ternyata itulah jurusan yang kami pilih. Tapi menjadi pengacara itu saya dari awal memang sudah berpikir harus beda. Beda bukan karena memelihara kunci rambut atau memelihara mobil mewah atau yang lain-lain, ya kan? Jadi kita juga dari sekarang yang masih kuliah harus, kalau menurut saya ini kan sharing gitu ya, mempunyai pandangan pemikiran nantinya saya harus beda, karena memang nanti ya saya tidak terlalu mendalami ayat Alkitab, tapi kita memang jangan sama dengan dunia ini ya, jadi harus beda. Terus kemudian bedanya dalam hal yang positif seperti saya bilang tadi, bukan hal-hal yang negatif hanya untuk namanya terpublikasi. Nah, saya juga mempunyai pemikiran yang namanya melayani Tuhan bukan saja di mimbar gereja atau bukan hanya menjadi aktivis gereja ataupun menjadi pelayan Tuhan yang formal. Saat ini saya pun bersyukur sejak 5 tahun terakhir secara struktural saya tidak masuk di Komisi Hukum Persekutuan Gereja Indonesia, tetapi ternyata setiap ada, saya tidak bilang permasalahan hukum, terhadap setiap ada urusan hukum baik PGI maupun gereja-gereja anggota PGI yang dilaporkan ke PGI, saya selalu dimintakan menangani perkara masalah-masalah tersebut. Jadi saya yakin tidak melulu kita harus secara formal menjadi pelayan Tuhan di organisasi keagamaan, tetapi kita juga bisa memakai profesi kita di dalam melayani Tuhan. Kemudian ini akhirnya saya mengambil keputusan membuka kantor pada usia 28 tahun waktu itu, tahun 99. Saya berpartner dengan partner saya Agus Sutopo dari satu Fakultas Hukum UI juga satu angkatan, dan sejak mendirikan kantor kami sudah berkomitmen bahwa 30% waktu, pikiran, tenaga, uang, pendapatan itu adalah untuk sosial. Nah, jadi ini memang disepakati dari awal bahwa itu harus untuk sosial. Waktu itu belum terbaca sosialnya ini apa, ya kan? Jadi kita belum tahu. Pemahaman saya, integritas sebagai advokat harus konsisten menjalankan nilai-nilai serta kode etik profesi, karena sebagai advokat kita terikat dengan kode etik profesi dalam keadaan sesulit apapun. Dalam menjalankan profesi pasti banyak godaan. Ayah saya mengatakan dari 4 profesi hukum, polisi, jaksa, pengacara, dan hakim, yang paling godaannya yang paling ringan katanya hakim, kata bapak saya sih. Makanya dia juga bercita-cita kalau bisa saya jadi hakim, dan memang saya bercita-cita jadi hakim nantinya. Ada jalur non karir kalau untuk hakim agung itu ya, masih cita-cita ke depan. Jadi ternyata di dalam prakteknya semuanya sama saja godaannya. Yang namanya godaan itu ya banyak berbagai cara juga, dan dengan memakai objek apa atau subjek apa juga bisa terjadi. Dan tentunya kita akan salah jalur. Harus punya prinsip. Nah, ada beberapa prinsip di sini. Pertama, jadilah terang dan terang dunia, artinya kita ya dengan keberadaan kita menjalankan profesi, kita memberikan terang kepada sesama kita, khususnya masyarakat yang memang tidak seiman dengan kita. Ya, saya juga menerapkan filosofi lilin ini, meleleh tapi untuk menerangi sekeliling ya. Saya merasakan ini ketika kasus ada yang tahu kasus Garuda di Dadaku, yang PSSI memakai lambang Garuda.
ya kan? Nah, ketika saya memutuskan menggugat, itu sudah saya doakan memang bahwa saya harus tetap menggugat dan didukung oleh orang tua saya, bahwa pemakaian lambang negara itu tidak bisa sembarangan, ada undang-undangnya, dan di undang-undang hanya dikatakan yang wajib digunakan di mana tempatnya ada, dapat digunakan di mana tempatnya ada. Di luar yang itu dilarang, dan karena dilarang, kalau tetap dicantumkan maka akan kena pidana. Akhirnya kan saya gugat, dan ternyata saya jadi public enemy number 1 di Indonesia. Itu bisa saya rasakan di berbagai media online, media cetak dan sebagainya. Tetapi lama-kelamaan masyarakat sadar bahwa memang ada aturan hukum yang dilanggar, dan itu saya dapatkan juga dari berbagai masukan dari teman-teman. Dan tadi saya mau sampaikan, untuk mengajukan gugatan saya doakan, ya kan, biar Tuhan yang menunjukkan. Tapi yang kedua, saya juga kulonwun juga ke guru besar Fakultas Hukum, dan waktu mengajukan lambang Garuda, guru besar Fakultas Hukum UI sudah setuju, walaupun saya nggak perlu sebut, dia katakan memang itu salah. Nah, jadi akhirnya saya dicerca, dimaki dan di mana-mana, bahkan ancaman pembunuhan pun masuk di Facebook, di BBM, di SMS dan sebagainya, termasuk ke istri saya. Tapi syukur Tuhan juga memberikan kekuatan kepada istri karena memang tidak terjadi masalah. Dan yang mengagetkan adalah ketika Sekretariat Negara menelpon saya mengatakan bahwa karena gugatan saya, Presiden memerintahkan Pak Sudi Silalahi membentuk tim di Sekretariat Negara mengkaji gugatan tersebut. Dan menurut mereka gugatan itu benar, tetapi tidak populis, sehingga pemerintah tidak berani melarang. Pada akhirnya yang pertama merubah lambang lembaganya dari Garuda menjadi yang lain adalah Sekretariat Negara. Sekarang Sekretariat Negara bukan lagi Garuda, tetapi bintang. Yang kedua, sekarang ini juga yang berubah Bappenas. Dan saya juga dapat telepon dari KPK supaya jangan digugat, karena KPK memakai Garuda di atas bendera merah putih, ya kan? Nah, tapi saya bilang saya nggak berani lah gugat KPK. Kan? Itu ini ya. Ini kejadiannya seperti itu, dan pada akhirnya kalau teman-teman melihat atau pernah membaca seperti kata Pak Daniel tadi, Mahkamah Konstitusi menghapus pasal yang kalau tidak diatur di undang-undang ini dilarang, dan pasal pidananya juga dihapus, sehingga saya sangat lega bahwa apa yang saya lakukan dulu itu benar, karena baru dihapus sekarang ini oleh Mahkamah Konstitusi, ya kan? Nah, itulah saya katakan bahwa saya waktu itu benar-benar rela hancur, nggak apa-apa saya hancur. Bahkan saya berpikir nggak apa-apa karir saya selama ini di bidang perlindungan konsumen hancur, tapi saya mau tunjukkan kalau kita punya hukum positif harus ditegakkan, jangan dipermainkan hanya karena apa? Nasionalisme, karena waktu itu euforia, apapun itu nggak boleh. Jadi ya kita berusaha disiplin lah dari hal-hal kecil. Terus, nah ini juga saya terapkan di dalam menangani perkara, bahwa ini banyak ya, ada beberapa ayat yang menceritakan mengenai setiap pada perkara kecil maka akan diberikan padamu tanggung jawab pada perkara besar. Jadi kalau boleh saya men-sharingkan, ya jangan kita ini baru kuliah aja udah berpikir saya nanti mau jadi pengacaranya koruptor apa, saya mau jadi pengacaranya perusahaan besar apa, mau jadi pengacara. Jangan dulu berpikir seperti itu, ya kan? Tetapi cobalah setia dulu pada perkara kecil, ya kan? Perkara kecil bukan berarti hanya kita tangani perkaranya, tetapi misalnya ya jangan masuk jalur busway, ya jangan masuk jalur busway itu juga udah setia pada perkara kecil, ya. Jadi ini saya terapkan dalam penanganan perkara di kantor juga, bahwa setiap perkara yang masuk ke kantor itu mau kecil mau besar, mau tidak ada uangnya, tidak memakai uang, atau kita yang modalin tanda kutip, karena memang terhadap masyarakat yang tidak mampu, kantor kami bersedia memodali biaya-biaya administrasi resmi di pengadilan. Nah, yang tadi ini saya katakan jangan serupa dengan dunia, yaitu karena saya mungkin saya terlalu
subjektif menilai rekan-rekan pengacara lain, tetapi saya hanya sekali tampil di TV One dalam program Jakarta atau Indonesia Lawyers Club. Ini karena memang good liar is a good lawyer, kata ada yang bilang begitu kan, tapi salah gitu. Jadi hanya sekali, itu pun waktu kasus pencurian pulsa saya diundang menjadi narasumber, dan itu saya pikir harus kita kampanyekan. Dan semenjak itu saya tidak mau lagi datang, kalaupun diundang, kalau memang saya tidak menguasai masalahnya, ya buat apa saya harus bercuap-cuap ke sana, ya. Jadi nggak apa-apa, kita nggak rugi kok, beda gitu loh, malah lebih banyak untungnya, jauh lebih banyak untungnya, asal beda yang positif, ya. Nah ini saya tadinya saya bingung mau menceritakan apa ini dari mana, tapi kita coba dari kode etik aja ya. Nantinya kalau jadi advokat kan ada kode etik. Jadi kalau advokat itu dalam melakukan tugas tidak bertujuan untuk semata-mata untuk imbalan materi. Jadi tujuannya itu ada yang namanya pro bono, yaitu untuk membela masyarakat yang tidak mampu, ataupun juga untuk penegakan hukum. Saya pernah ditanya oleh seseorang, apa tujuan Anda menggugat? Karena kalau koleksi gugatan mulai dari presiden sampai gubernur, menteri, berapa menteri saya udah gugat, dan kebanyakan menang ya. Itu karena kuasa Tuhan juga bisa menang tuh. Jadi saya katakan saya lebih senang nama saya ada di buku-buku hukum atau di jurisprudensi Mahkamah Agung daripada di mana-mana gitu loh. Karena kalau hanya di majalah Times gitu kita memiliki aset pengacara, ya ini pendapat pribadi ya buat apa gitu kan. Tapi kalau bisa kita menorehkan sejarah hukum lah, bahwa ada nama kita di putusan hakim dan menjadi landmark decision terhadap beberapa putusan yang diputus oleh Mahkamah Agung. Nah jadi tidak melulu imbalan materi, itu mohon diterapkan juga, jangan melulu imbalan materi. Tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Sekarang ini masalah keadilan juga ini relatif juga, karena saya termasuk orang yang menganut aliran positivisme hukum. Jadi kalau ada hukum progresif, hukum saya masih agak karena Indonesia ini menurut saya hukum positifnya aja belum ditegakkan, tapi kok udah tawar-menawar dengan progresif atau yang hukum lain lah, seakan-akan karena dia nenek-nenek akhirnya jadi nggak usah dihukum gitu ya. Kecuali misalnya udah tegak ini hukum positif, bolehlah kita ke arah sana. Tapi ini pendapat pribadi, sekali lagi bukan berarti harus ini bisa masing-masing kita berpendapat lain ya. Advokat bebas menjalani proses bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun. Bebas dan mandiri, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Siapapun di sini manusia ya, Tuhan harus mempengaruhi kita loh ya. Jadi kita seperti saya katakan tadi tidak terkontaminasi ya. Kalau memang sudah berniat membela satu perkara dan yakin perkara itu benar dan didukung oleh bukti yang benar, jangan goyah ya. Jadi saya selalu menanyakan ke calon klien, kalau datang ke kantor tujuannya apa, merah putih atau hijau? Ada yang tahu merah putih atau hijau? Merah putih itu biasanya kita berjuang demi merah putih ya kan, berarti demi kebenaran, keadilan. Kalau hijau demi uang ya kan, kalau uang mata kita hijau gitu loh. Itu istilah saya. Jadi ketika kontrak dengan klien seperti itu, tanda kutip kontraknya, kita nggak boleh goyah. Jadi contohnya waktu kasus pencurian pulsa, yang mendampingi pelapor pertama ke polisi itu saya, dan dia udah betul-betul bang keadilan masyarakat. Akhirnya karena seperti itu saya mencari dukungan ke teman-teman LSM dan didukung beberapa LSM untuk membela si yang pelapor ini. Ternyata itulah mungkin banyak yang menggoda saya agar damai,
Tetapi ternyata karena dia tidak mempan ke saya, si klien ini digoda dan akhirnya klien ini berdamai. Bagaimana saya menangani permasalahan ini? Si klien berdamai dan nama saya jadi jelek di kalangan LSM. Akhirnya saya berusaha menjelaskan ke berbagai teman-teman bahwa bukan saya yang mendamaikan itu, karena dia sudah pakai pengacara lain dan dia sudah mencabut kuasanya ke tim kami dengan LBH, dengan beberapa LSM dan YLKI. Dan akhirnya saya harus konferensi pers ke beberapa media bahwa saya menyesalkan perdamaian kasus tersebut dan saya berharap kasus ini tetap lanjut walaupun sudah dicabut, karena ini bukan delik aduan tapi delik umum. Dan sekarang ternyata kasusnya lanjut dan sudah P21 oleh kejaksaan. Ya, jadi ya kita harus berani inilah bersikap. Kalau awalnya sudah begini ya jangan berubah. Memang ini sangat sulit, terutama kalau nanti sudah menyangkut ancaman ya jiwa. Dan bersyukur pada Tuhan sampai saat ini ancaman jiwa saya belum temukan ancaman jiwa, asal kita memang murnilah dalam mengerjakan sesuatu. Ya, ini tadi hak asasi ya. Nah, hak asasi ini juga ya mungkin sudah dipelajari apa hak dasarnya manusia, tetapi sekali lagi jangan terlalu apa juga kita ini, jangan. Saya ingat sekali dulu waktu di LBH Jakarta 1 tahun magang bersama Daniel Panjaitan, saya satu angkatan waktu itu masuk LBH Jakarta 1 tahun, tapi dia terus sampai akhirnya jadi wakil direktur kalau nggak salah. Kami juga harus memberikan penerangan kepada pedagang kaki lima bahwa kalaupun mereka itu digusur bukan berarti juga mereka itu dilanggar hak asasinya, tapi kita ceritakan bahwa Anda ini juga sudah begini gini. Kalaupun misalnya kita mengupayakan lagi ya solusinya adalah ganti rugi yang wajar ataupun misalnya pindah tempat kemana. Jadi jangan juga kita kalau ini sekali lagi pandangan saya, kita udah tahu hukumnya bahwa perjualan di situ dilarang, ada undang-undangnya, ada peraturan, tetapi kita mati-matian membela yang melanggar. Ini juga kasus per kasus pasti beda lah penanganannya. Seperti kasus yang kios di di stasiun kereta api, itu juga memang beda-beda cara pandang kita tergantung kasus per kasus. Ya. Nah, ini juga kalau perkaranya cuma-cuma ya harus sama dengan perkara yang bayar atau perkara yang mendapatkan success fee. Jadi tidak perlu pembedaan, karena kita sudah memutuskan menerima perkara itu tanpa bayar ya kita harus inilah konsisten. Nah, yang terakhir ini kalau kewajiban memberikan bantuan hukum secara pro bono ini ya, bagi orang yang tidak mampu, ya kan. Jadi kalau di kantor kami memang bantuan hukum yang gratis ini bagi orang tidak mampu khusus di dalam perkara-perkara konsumen. Jadi memang di kantor untuk perkara konsumen bagi yang tidak mampu, misalnya dia hanya punya motor bekas harganya mungkin 1-2 juta dan hilang di pelataran parkir, itu kami yang memodali tanda kutip untuk mengajukan gugatan dan sebagainya sampai akhirnya dia diganti motornya. Jadi itu memang sudah komitmen kantor seperti itu. Ya. Ya, ini yang saya alami aja, mungkin juga bisa berbagi. Berani melawan arus. Ya, ketika kita mau saya pernah menyampaikan di satu media, kalau mau menegakkan hukum harus berani melawan arus. Tentunya kita tahu arus di sini kan arus penegakan hukumnya udah terbalik nih, ombaknya udah besar banget ke arah yang negatif. Ya, kita harus beranilah untuk melawan arus itu, menunjukkan bahwa memang masih ada orang yang peduli. Dalam hal ini masih ada anak-anak Tuhan yang peduli terhadap penegakan hukum. Membela kepentingan masyarakat luas, ya tidak selalu yang beruang, memberikan perhatian yang sama terhadap kasus pro bono bayar kecil. Kalau misalnya mempunyai kantor, itu pun bukan berarti kita bos di kantor, tetapi memberi contoh dan teladan. Dalam pengertian contoh dan teladan, sebisa-bisanya kita transfer ilmu kita ke karyawan-karyawan di kantor. Dan tentunya karyawan-karyawan juga harus punya komitmen. Kalau udah ditransfer ilmu, jangan baru 1 tahun udah pindah, ya kan? Ini biasanya simbiosis mutualisme juga, ya, tergantung juga dari masing-masing individu. Dan prinsip, nah ini hanya untuk saya berprinsip tidak mau membela koruptor,
dan tidak mau membela artis yang memang gila-gila publisitas. Karena sudah ada pernah beberapa satu orang datang mau dibela kepentingannya, tapi ketika saya sampaikan tidak mau publisitas, dia malah gak jadi. Tapi justru ada yang datang tidak mau publisitas, akhirnya jadi. Dan sampai sekarang pun orang nggak tahu bahwa artis ini bermasalah, tapi bukan pidana ya, ada permasalahan lain. Dan tidak membela koruptor ini memang sudah keputusan saya, tidak membela koruptor. Bukan berarti saya juga mendiskreditkan rekan-rekan yang membela koruptor, tapi ya kita bisa memilih. Karena di dalam kode etik, kalau memang bertentangan dengan hati nurani, juga bisa tidak menolak menangani perkara. Nah, ini berani mengingatkan, menggugat pemerintah apabila salah. Jadi seperti saya sampaikan tadi, mungkin di mata pengacara menggugat dua hal ini, penguasa dan pengusaha, itu adalah pantangan. Mungkin Bang Daniel juga menganggap gitu ya, apalagi pengusaha. Penguasa sama BUMN ya boleh. Ya, menggugat atau pengusaha dalam pengertian yang lain selain BUMN. Pemikiran lawyer-lawyer muda atau mungkin yang sudah punya kantor, mereka itu akan di blacklist, sehingga tidak dipakai lagi. Wah, ini nih vokal, bandel, kan? Tapi boleh saya sharingkan di sini, itu kan pemikiran manusia, ya kan? Pokoknya asal kita menegakkan yang benar, tetap jalan. Jadi pengalaman saya, pemerintah ini nggak pernah sakit hati saya gugat. Presiden saya gugat gara-gara dia juga pakai alasan Garuda waktu nonton bola. Presiden